warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nurizati Amanda dari kelas TK 1B dengan nomor BP 2001082004. Kali ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang mata kuliah instalasi komputer. Langsung saja, yang pertama ada input dan output. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Komputer terdiri dari 4 device. Yang pertama ada input device. Komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Contohnya ada joystick, mouse, mic, kamera, dan yang lainnya. Selanjutnya ada proses device. Melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output yaitu berupa informasi. Contohnya ada motherboard, memori, dan yang lainnya. Lanjut, output device. Menghasilkan output atau informasi setelah melalui proses pengolahan data. Contohnya ada monitor, printer, speaker, dan yang lainnya. Yang terakhir ada storage device. Sebagai tempat untuk menyimpan data sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali. Contohnya ada hard disk, RAM, ROM, CD, dan yang lainnya. Sistem komputer terdiri dari 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware merupakan perangkat komputer yang mempunyai wujud fisik dan dapat disentuh. Contohnya keyboard, monitor, mouse, dan lain-lain. Software merupakan suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Contohnya ada Microsoft Office, Photoshop, dan lain-lain. Yang terakhir ada brainware, merupakan orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Selanjutnya ada sistem unit, merupakan suatu rangka yang di dalamnya terdapat komponen-komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data seperti RAM, LAN, hard disk, prosesor, dan yang lainnya. Selanjutnya ada motherboard, berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komponen. Di sini sudah saya tampilkan bagian-bagian dari motherboard. Lanjut, saya akan menjelaskan jenis-jenis kabel dan fungsi singkatnya. Yang pertama, sebenarnya kita memiliki 3 kabel yang memiliki fungsi yang sama. Ada VGA, DVI, dan kabel HDMI. Fungsinya yaitu mengirimkan sinyal video ke monitor atau proyektor sehingga monitor atau proyektor dapat menampilkan sebuah video ataupun gambar. Bedanya, kabel DVI kualitasnya lebih baik dari kabel VGA, sedangkan kabel HDMI kualitasnya lebih baik dari 2 kabel sebelumnya. Selanjutnya ada kabel USB. Mungkin para audiens semua sudah tahu apa fungsi dari kabel USB ini karena sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menghubungkan komputer dengan perangkat keras lainnya, pengisian energi listrik, dan untuk transfer data. Selanjutnya ada kabel audio, menghubungkan perangkat audio ke komputer. Selanjutnya ada kabel IDE, sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan kabel SATA dan kabel eSATA, yaitu menghubungkan motherboard ke komputer. Tetapi yang untuk kabel SATA lebih cepat dan simpel penggunaannya, dan kabel eSATA lebih banyak digunakan untuk perangkat eksternal. Selanjutnya ada kabel front panel untuk indikator pada komputer dan untuk menghidupkan komputer. Selanjutnya kabel jaringan menghubungkan komputer ke jaringan internet. Kabel firewire biasanya digunakan untuk scanner dan printer. Kabel power untuk memberi daya tenaga listrik ke komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang BIOS atau Basic Input Output System. Kata BIOS diartikan sebagai kehidupan dalam tulisan Yunani. BIOS atau Basic Input Output System adalah program pertama yang diakses oleh prosesor selama startup untuk memastikan bahwa semua program dasar lainnya seperti hard drive, port, peripheral, dan CPU berada dalam kondisi kerja yang baik. Fungsinya, yang pertama, menjalankan perintah dengan istilah power on self test. Yang kedua, mengatur konfigurasi dasar pada komputer.
Yang ketiga, memberikan informasi dasar pada komputer. Yang keempat, membantu dalam pengaturan perangkat keras. Selanjutnya ada baterai CMOS, merupakan baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Selanjutnya ada istilah booting. Booting dapat diartikan sebagai proses untuk menghidupkan komputer sampai sistem operasi mengambil alih proses. Selanjutnya ada menu BIOS. Yang pertama ada main menu. Bagiannya ada language, memilih bahasa yang digunakan BIOS, ada system time, melakukan setting waktu dengan menggunakan standar 24 jam, ada system date, melakukan setting tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya ada advanced menu. Digunakan untuk mengetahui informasi atau mengatur sistem yang terpakai dalam komputer. Lalu ada security menu, mengatur keamanan sistem PC atau laptop. Selanjutnya ada power menu, digunakan untuk mengatur kinerja perangkat sehingga memungkinkan untuk menghemat energi komputer. Selanjutnya ada boot menu, digunakan untuk mengatur proses saat komputer dinyalakan. Dan yang terakhir ada exit menu, bagiannya ada exit saving change, exit discarding change, load setup default, discard change, dan save change. Selanjutnya ada cara merakit komputer. Yang pertama memasang CPU, yang kedua memasang RAM seperti gambar yang ada di sini. Lalu memasang power supply, memasang hard disk seperti ini juga. Next, memasang media optik dan memasang motherboard pada case. Lalu yang terakhir, memasang kartu ekspansi. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.